فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita mulai hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia, salat maghrib berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kegiatan yang mulia pula, yaitu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan hadis sahih dalam Umdatul Ahkam, di mana kita sudah sampai pada bab imamah. Sudah kita bacakan satu hadis. Kita berikan beberapa muqaddimah tentang hukum seorang imam, apa yang menjadi syarat imam dan apa yang tidak menjadi syarat sebagai seorang imam. Kemudian siapa yang paling berhak menjadi imam. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Maka hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala yakhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita bacakan hadis yang kedua atau yang berikutnya karena masih satu makna. An Aisyah radhiyallahu anha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. Hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang kedua riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya kurang lebih mirip. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dalam riwayat Aisyah, sebelum Nabi mengucapkan kalimat ini ada latar belakangnya. Kenapa Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih? Dalam riwayat Aisyah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya. Salat di rumahnya saat beliau sedang sakit, wa huwa syakin. Fasalla jalisan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian sekelompok orang salat di belakang Rasulullah dengan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi kasih isyarat, salatnya sudah mulai. Sudah takbir. Ketika Nabi sedang sholat, tahu di belakangnya jamaah sholatnya berdiri, padahal beliau duduk, beliau kasih isyarat kepada jamaahnya, anijlisu, suruh duduk. Padahal mereka nggak sakit, mereka tidak mengeluh akan kakinya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sholatnya.
Jadi beliau nyuruh yang di belakang untuk duduk dengan cara apa? Dengan cara isyarat dengan tangan beliau, anijlisu, duduk. Tapi tidak berbicara, karena kalau bicara batal sholatnya ya. Dengan isyarat. Setelah selesai, falamman saraf, sudah Nabi SAW berbalik setelah salam mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dipilih dan dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila ruku', maka ikutlah ruku' setelahnya. Fala yakhtalifu alaih, jangan menyelisihi. Jangan menyelisihi maksudnya imam ruku' kita misalnya baru baca Al-Fatihah misalnya. Giliran imam bangun dari ruku', kita baru ruku' misalnya sebagai makmum. Ini namanya mukhalafatul imam, menyelisihi imam. Pada kesempatan yang lalu kita sebutkan tingkatan-tingkatan bagaimana makmum mengikuti imam. Yang paling afdol disebut mutaba'ah. Mutaba'ah itu ngikut setelah gerakan imam sempurna. Ini yang paling afdol. Ngikut artinya tidak membarengi, tidak mendahului, tidak juga ketinggalan ya. Setelah imam ruku', sempurna ruku'nya, maka kita barulah ikut ruku' berikutnya, mengikuti imam. Sujud pun demikian. Tingkatan kedua yang jelas derajatnya lebih rendah daripada yang pertama, yaitu membarengi ya, membarengi imam. Ketika imam bergerak ruku', ikut-ikutan gerak ruku' sebelum imam sempurna ruku'nya. Ini kalau tidak sampai mendahului, insya Allah sholatnya tetap sah, tapi tidak dianjurkan. Sebagian mengatakan makruh ya, membarengi imam belum sempurna ruku', kita sudah gerak ruku'. Ini tidak dianjurkan. Yang paling dianjurkan adalah nunggu imamnya sempurna ruku'. Derajat yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, ini yang jelas diharamkan, yaitu mendahului imam. Imam belum sempurna ruku', kita sudah sempurna ruku' duluan. Imam belum sujud, belum nempel keningnya, kita sudah nempel duluan. Ini sepakat para ulama mengatakan hukumnya haram, dilarang. Dan larangan ini bisa berdampak pada kesahihan salat kita. Artinya karena kita menjalankan sesuatu yang haram di dalam salat, salat kita bisa tidak sah ya, tidak sah, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat yang sah. Yang keempat juga keliru, yaitu tertinggal imam atau menyelisihi imam. Imamnya gerakan apa, kita gerakannya yang lain. Imamnya ruku', kita malah baru baca surat Al-Fatihah misalnya, atau masih berdiri. Imamnya bangun dari ruku', kita baru ruku'. Imamnya sudah sujud, kita baru bangun dari ruku'. Ini namanya menyelisihi, ketinggalan. Kalau ketinggalannya disebut oleh para ulama tidak terlalu banyak, di antaranya adalah maksimal 1 rukun, maka insya Allah masih sah, walaupun tetap dilarang, tidak boleh, harus mengikuti imam yang paling afdal. Menyelisihi imam dengan terlambat pun dilarang. Tapi kalau hanya 1 rukun saja, sebagian ulama menyebutkan insya Allah tidak batal. Tapi kalau ketinggalan sampai 2 rukun, misalnya imam sujud kita baru ruku', itu kan ketinggalan 2 gerakan ruku' dan gerakan bangun dari ruku', maka ini bisa membatalkan sholat kita ya, disebutkan oleh sebagian ulama. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti ya. Mengikuti itu caranya tadi, imam gerak duluan, sempurna gerakannya, barulah kita bergerak
setelah gerakannya imam. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam bangun dari ruku', sudah bangun sempurna tegap, lurus, barulah kita bangun setelahnya. Mengikuti langsung tanpa jeda. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd, maka kalian baca sebagai makmum rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd. Dua-duanya hadis yang sahih, ya. Dua-duanya ada di dalam Bukhari dan Muslim, baik yang pakai waw ataupun yang tanpa waw. Boleh dipraktekkan, boleh pilih salah satu, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain, kalau imam salat duduk maka hendaknya kalian ikut duduk bersamanya meskipun kalian mampu. Ya. Ini hadis dua-duanya sahih. Kita sebutkan beberapa poin yang penting dalam pembahasan ini, beberapa khilaf di antara para ulama. Yang pertama tentang menyelisihi imam, ya, menyelisihi imam itu hukumnya dilarang. Masalah yang pertama, apa hukumnya, bagaimana kalau beda niat antara imam dengan makmum? Kalau imamnya fardu, sholat fardu niatnya, makmumnya sholat sunnah, bisa dikatakan para ulama sepakat sah insya Allah sholatnya. Imam sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah apapun, ya, sholat tambahan atau gimana. Kalau sebaliknya, ini khilaf di antara para ulama, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, maka di beberapa mazhab, di antaranya ada Malikiyah dan juga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah, mengatakan tidak sah sholatnya makmum. Karena makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah, tidak sah menurut mereka. Dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih, jangan berselisih dengan imam. Mereka katakan jangan berselisih ini termasuk jangan berselisih dengan niatnya, ya. Nah, pendapat ini bisa dikatakan lemah, karena ini hanya pemahaman. Jadi tidak disebutkan secara langsung dalam dalil bahwa beda niat itu tidak sah sholatnya, nggak ada. Hanya difahami, oh di dalam dalil ada larangan menyelisihi imam, maka menyelisihi dalam niat juga tidak boleh. Jadi kalimat maka menyelisihi imam dalam niat tidak boleh, ini hanya istimbat. Ya, sejauh yang kami fahami tidak ada dalil yang begitu jelas. Sedangkan dalil yang jelas ada malah sebaliknya. Seringkali sahabat Nabi SAW sholat niatnya berbeda dengan antara imam dengan makmum. Ya, ini pendapat, ya, dari Syafi'iyah, kemudian Imam Auza'i, kemudian At-Tabari dan beberapa golongan dari Hambali, termasuk riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalilnya? Bahwa sholat makmum yang fardu dengan imam yang sunnah sholatnya tetap sah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Mu'adz bin Jabal, kana yusalli ma'an nabi thumma yarji' fayusalli biqaumihi tilka shalah. Mu'adz bin Jabal itu sering sholat isya bersama Nabi sebagai makmum di Masjid Nabawi. Sholat isya, niatnya sholat fardu. Thumma yarji', kemudian pulang ke rumahnya, fayusalli biqaumihi. Setelah itu sholat mengimami kaumnya. 2 kali sholat. Dan jelas yang fardu yang pertama bersama Rasulullah. Ya, yang pertama jelas yang wajib. Sholat yang kedua niatnya apa? Sunnah. Sunnah untuk mengimami jamaahnya, kaumnya di kampungnya. Dan memang disunnahkan mengulangi sholat kalau ada maslahatnya, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menawari para sahabatnya ketika ada salah seorang yang masbuk, salah seorang ketinggalan, sholat sudah selesai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan ke teman-temannya yang sudah selesai sholat, man yatasaddaq ala hada, ada gak yang mau bersedekah dengan mengulangi sholatnya berjamaah dengan si fulan yang gak kebagian sholat jamaah, agar dia bikin jamaah yang baru. Artinya yang sedekah ini niatnya sholat sunnah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi boleh dan dipraktekkan oleh Muadz bin Jabal dan tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain juga ada, diantaranya dalam sholat khauf, sholat dalam peperangan. Ya, sholat dalam peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat khauf 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian sholat lagi dengan rombongan kloter kedua, mengulangi sholat yang sama. Sholat 2 rakaat berarti sholat yang dikosor atau sholat subuh. Sholat 4 rakaat yang dikosor karena memang dalam kondisi safar. Nabi sholat kloter pertama, kloter kedua jaga-jaga takut diserang. Kloter pertama sudah salam bersama Nabi, mereka gantian jaga. Datang kloter kedua, Nabi lagi yang mengimami, dan jelas yang kedua niatnya sunnah. Dan ini hadis yang begitu jelas membolehkan imam niat sholat sunnah, makmum niatnya sholat fardu. Bahkan para ulama juga membolehkan kalau seandainya ada jamaah yang niatnya sholat zuhur, imamnya sholat asar misalnya, ya, karena dia safar, kemudian masuk bergabung dengan masjid yang dia jadikan tempat istirahat, mampir, kemudian sholat bersama jamaah yang sedang sholat asar di waktunya, sedangkan dia belum sholat zuhur. Maka diperbolehkan dia niat sholat zuhur dulu bersama imam yang sedang melaksanakan sholat asar. Setelah itu barulah dia lanjutkan sholat lagi untuk sholat asar. Ini diperbolehkan. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua terkait mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi seorang makmum. Apa hukumnya? Ya. Para ulama mayoritas mengatakan bahwa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah imam dan orang yang sholat sendirian, orang yang sholat munfarid. Adapun makmum, mayoritas ulama mengatakan tidak perlu mengucap sami Allahu liman hamidah, cukup mengatakan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Adapun ucapan Rabbana walakal hamd juga diwajibkan dibaca bagi imam maupun orang yang sholat munfarid. Saya ulangi, imam dan sholat munfarid itu membaca sami Allahu liman hamidah plus Rabbana walakal hamd. Ya, imam sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Salat yang munfarid sendirian juga ketika bangun sami Allahu liman hamidah ucapkan juga Rabbana lakal hamd. Tapi bagi makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dalilnya apa? Hadis yang sedang kita baca. Nabi SAW berkata, idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ini hadis yang begitu jelas. Ada sebagian ulama memang yang tetap menganjurkan seorang makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Namun pendapat ini bisa dikatakan pendapat yang lemah. Tapi kalau misalnya ada yang tetap mempraktekkan, diperbolehkan. Ya, namun ya, yang masyhur, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamd. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Artinya adalah Allah mendengar hambanya yang memuji Allah. Maka kita jawabnya tidak perlu mengulang lagi. Ketika imam mengatakan Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka kita jawab dengan pujian langsung, yaitu Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala bentuk pujian. Tidak perlu mengulang kalimat sami Allahu liman
hamidah, dan itu yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya adalah tentang sholat makmum di belakang imam yang tidak mampu berdiri. Imamnya sholatnya duduk. Kemarin 2 pertemuan yang lalu kalau masalah pernah ditanyakan, terutama di rumah sakit misalnya, kejadian ada yang lihat imamnya sholatnya duduk, kemudian makmumnya pada berdiri. Sebenarnya mana yang benar? Makmum ikut sholat duduk atau sesuai dengan kemampuannya, mampu berdiri maka wajib berdiri, karena berdiri rukun sholat, tidak bisa ditinggalkan kecuali karena uzur. Maka di sini khilaf di antara para ulama, ya. Madhab Zahiriyah Ibnu Hazm dan yang semisalnya mengatakan bahwasanya makmum sholat harus duduk ketika di belakang imam yang sholatnya duduk. Di belakang imam yang sholatnya duduk, maka makmumnya harus sholat duduk meskipun dia mampu. Dalilnya apa? Dalil hadis yang kita baca. Nabi jelas-jelas mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza shalla julusan fasallu julusan ajmain. Kalau imam sholat duduk, maka kalian sholat duduk bersamanya. Nabi pernah mengisyaratkan, ya, sahabatnya untuk duduk, ikuti saya, ya, ketika melihat mereka sholat berdiri di belakang Nabi yang sholatnya duduk. Nabi sholat duduk karena sakit, tapi makmumnya aslinya masih mampu berdiri, tapi Nabi perintahkan untuk duduk. Ini pendapat yang cukup kuat karena memang dalilnya begitu jelas, ya. Kelompok yang kedua dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan juga Syafi'i, dan selain mereka juga mengatakan bahwa tidak boleh seorang yang mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Artinya meskipun sholat di belakang imam yang duduk, dia harus berdiri tetap. Dalilnya apa? Dalilnya di akhir hayat Rasulullah SAW, suatu ketika Nabi tidak mampu berangkat ke masjid. Kemudian Nabi minta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam. Di tengah-tengah sholat Nabi datang. Ya, di beberapa sholat berikutnya Nabi sudah agak mendingan, maka berangkat ke masjid, sholat. Kemudian langsung sholat di sampingnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Awalnya Abu Bakar mau mundur, tapi Nabi SAW kasih isyarat tetap di posisinya. Nabi sholat di sampingnya. Imamnya Nabi SAW, beliau sholat duduk dan para sahabatnya melanjutkan sholat dalam kondisi berdiri, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar bermakmum dengan Nabi SAW karena Nabi SAW duduk, maka para sahabat mengikuti gerakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, mengikuti gerakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini hadisnya juga jelas. Nah, hadisnya sahih. Di akhir masa hidup beliau pernah kejadian seperti ini. Lalu kelompok yang kedua ini bagaimana menjawab 2 hadis yang begitu jelas mengatakan kalau imam sholatnya duduk maka sholatlah duduk bersamanya. Ini kan ucapannya Nabi SAW juga. Maka di antara mereka ada yang menjawab bahwa 2 hadis pertama sudah direvisi atau dinasakh hukumnya. Kenapa? Karena hadis yang menjadi pegangan mereka lebih akhir datangnya. Dan jelas ketika ada 2 hadis yang zahirnya berlawanan, maka mereka boleh memutuskan untuk dinasakh dengan cara yang datang belakangan menghapus hukum hadis yang pertama yang datang duluan. Dan praktek nasakh atau merevisi itu memang sah di dalam agama. Banyak dalil-dalil yang menjadi contoh bahwa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu. Dalam Al-Qur'an ada,
ayat merevisi ayat atau hadis direvisi oleh ayat dan seterusnya. Nah, ini menurut mereka ini perbuatan Nabi di masa akhir hidup beliau, sebelum beliau meninggal kejadian ini. Ini berarti yang paling terakhir, menghapus dua hadis yang kita baca tadi, riwayat Abu Hurairah dan Aisyah yang mengatakan bahwa makmum sholat duduk bersama imam yang sholatnya duduk. Ya. Jawaban yang kedua, mereka mengatakan bahwa sholat duduk bersama imam yang duduk itu hanya boleh kalau imamnya Nabi SAW. Selain Nabi maka tidak boleh. Nah, ini dua jawaban ini dijawab lagi oleh para ulama kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga mengatakan kalau dua hadis yang zahirnya bertentangan bisa diamalkan dua-duanya, maka itu lebih baik daripada hanya mengamalkan salah satunya. Ya. Kenapa? Karena kalau mengamalkan salah satunya, yang satunya tidak diamalkan. Tapi kalau punya opsi untuk mengkombinasikan dua hadis tersebut dengan cara ya dijelaskan oleh para ulama, itu lebih baik karena dua-duanya jadi diamalkan. Karena dua-duanya hadis dari Nabi SAW. Sedangkan meyakini adanya revisi, ini tidak mesti benar, kecuali memang tidak ada jalan lain, maka diyakini revisi. Tapi kalau tidak ada jalan lain dengan cara mengamalkan dua-duanya, maka itu yang terbaik. Maka bagaimana kelompok yang ketiga ini? Mereka mengatakan bahwa kalau imamnya mulai dengan duduk, atau yang pertama dulu, kalau imamnya mulai dengan berdiri, imamnya mulai sholat dengan berdiri karena dia masih mampu berdiri sebentar. Setelah itu di tengah-tengah karena dia sudah nggak mampu atau ngerasa sakit, barulah dia duduk, maka makmum harus melanjutkan sholatnya berdiri karena mereka mulainya juga dengan berdiri. Ya. Nah, ini yang dicontohkan ketika Nabi SAW meminta Abu Bakar menjadi imam. Ketika Abu Bakar memulai sholat, mulainya dengan berdiri, makmumnya juga mulai dengan berdiri. Barulah datang Nabi SAW di tengah-tengah sholat, Nabi duduk, Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi, tapi karena memang sudah mulai dari awal dengan cara berdiri, maka dilanjutkan berdiri. Ini pilihan mengamalkan hadis prakteknya Nabi SAW bersama Abu Bakar di akhir hidup beliau. Kalau imamnya mulai dengan duduk, maka para ulama mengatakan disunnahkan makmumnya juga ikut duduk bersamanya. Tujuannya apa? Ya mengamalkan hadis Nabi SAW juga. Dengan jelas-jelas Nabi mengatakan, idza shalla julusan fasallu julusan ajmain wara'ahu julusan ajmain. Kalau imamnya sholatnya duduk dari awal, maka lebih baik makmumnya juga sholat duduk bersama imam dari awal. Nah, ini kalau memang imamnya harus dia, ya. Namun para ulama juga menghimbau kalau seandainya ada imam lain yang bisa sholat dengan cara yang lebih sempurna, maka ini lebih afdal, lebih nyaman bagi jamaah sehingga tidak bingung. Mereka akan mengikuti imamnya yang sholatnya sempurna dengan berdiri. Ketika memang ada imam lain, opsi atau pilihan imam yang lain yang bisa menyempurnakan sholat dengan rukun-rukunnya, diantaranya adalah dengan rukun berdiri. Ini yang lebih afdal, ya. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah difahami ya. Jadi lebih baik kita mengamalkan semua hadis daripada meninggalkan sebagian hadis atau salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faedah yang diambil dalam hadis ini atau dua hadis ini. Yang pertama, wujub mutaba'atil imam, ya, wajibnya mengikuti imam. Yang kedua, dilarangnya mendahului imam, tahrim al-musabaqah, ya. Hadis yang lalu, hadis pertama dalam bab ini langsung disebutkan ancaman, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu suratahu surata himar.
Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangun sudah duluan, Allah rubah wajahnya menjadi wajah keledai atau kedelai? Keledai ya. Kalau kedelai yang tiap pagi kita makan. Nah, ini ancaman yang begitu jelas. Nah, ancaman yang begitu jelas, maka jangan sampai kita berani-berani mendahului imam. Dan sekali lagi, di antara tujuannya untuk melatih dan mendidik diri kita agar terbiasa patuh dengan pemimpin. Karena sikap menyelisihi pemimpin adalah sikap yang tercela, tidak diperkenankan. Innal afdal fil mutaba'ah an taqa'a a'malul ma'mum ba'da a'malil imami mubasyarah. Yang paling afdal adalah mutaba'ah, ini yang kita sebutkan, yaitu gerakannya makmum jatuh atau terjadi dimulai setelah gerakannya imam langsung. Setelah ya, bukan bareng. Qala al-fuqaha wa tukrahul musawah wal muwafaqah. Dimakruhkan membarengi imam dalam gerakan-gerakannya. Imam belum sempurna, kita udah gerak duluan bareng dengan imam, ini makruh. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari, karena kita sudah terbiasa gak sabar, terbiasa membarengi imam, seringkali kita sujud duluan sebelum imam sempurna sujud. Dan kalau kita menyentuhkan kening kita duluan ke tempat sujud, ternyata imamnya gerakannya cukup lambat, kitanya terlalu cepat, gara-gara kita terlalu buru-buru membarengi imam, maka bisa beresiko sholat kita tidak sah. Maka himbauan kami selalu cari aman. Cari aman bagaimana? Ya, nunggu imamnya selesai sujud sempurna, baru kita gerak setelahnya. Ini yang paling aman. Bukan hanya paling aman, bahkan paling afdal. Ya. Idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ya. Faedah yang berikutnya adalah jawazul isyarati fi sholati lil hajah, boleh memberi isyarat dengan gerakan kalau ada kebutuhan dalam sholat. Ya, di antaranya yang praktekkan Nabi SAW, beliau memberi isyarat kepada sahabatnya untuk duduk dengan tangan beliau. Ya. Dan di antara yang diperbolehkan juga menjawab salam. Ketika ada orang salam, ya, ternyata kita lagi sholat, kita jawab dengan mengangkat tangan kita, memberi isyarat, ya, bahwa kita sedang sholat. Bahkan gerakan-gerakan lainnya, kalau memang ada hajat yang mendesak dan tidak terlalu banyak, maka diperbolehkan. Seperti membukakan pintu, ya, bagi orang yang mau masuk rumah kita karena darurat misalnya, penting misalnya, dan jarak kita dengan pintu tidak terlalu jauh, hanya butuh beberapa langkah, maka insya Allah juga termasuk diperbolehkan, asal ada hajat yang jelas, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, An Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani al-Barra ibn Azib wa huwa ghairu kadhub قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Ini penekanan, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Barra ibn Azib, beliau menceritakan Rasulullah senantiasa ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah, artinya beliau bangun dari ruku' sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita mengikutinya, lam yahni ahadun minna dhahra, tidak ada satupun di antara kita yang mulai membungkukkan badannya, punggungnya, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah sempurna sujudnya. Ini dipraktekkan langsung oleh para sahabat Nabi sesuai dengan pengakuan sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu.
Beliau ini salah satu sahabat yang mulia yang dikatakan oleh Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari, sahabatnya juga, sahabat Ansari juga, mengatakan huwa ghairu kadzub. Enggak mungkin Barra bin Azib itu berdusta. Kalau dia mengatakan seperti itu berarti memang prakteknya seperti itu para sahabat. Tidak ada yang berani mulai bergerak sebelum Nabi sempurna sujud. Ini praktek yang paling sempurna. Makanya khotibillah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kami ingatkan, tidak ada manfaatnya membarengi imam. Bahkan yang ada madharat kalau kita malah duluan tanpa disengaja, khawatir bisa batal sholat kita karena kelalaian kita, karena kita buru-buru ya, tidak perlu mendahului imam, apalagi ancamannya begitu jelas. Lagian buat apa kita mendahului imam, tetap yang salam duluan adalah imam. Apakah kalau kita duluan kita bisa salam duluan? Gak bisa. Cuma mau balapan juga tetap imam duluan yang salam ya. Jadi gak usah buru-buru, santai saja. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin fa'aminu, maka ikut aminlah bersama imam. Dan diusahakan bareng ya. Kalau misalnya harus imam duluan gak apa-apa, imam duluan, tapi lebih baik bareng. Karena apa? Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, yang aminnya membarengi aminnya malaikat, langsung ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang pertama perlu diperhatikan, banyak mayoritas ulama memaknai dosa-dosa yang dihapus secara otomatis di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa otomatis terhapus dengan amal-amal soleh kita. Di antaranya adalah mengucapkan amin ini. Adapun dosa besar perlu adanya taubat khusus atau minta ampun khusus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa kita. Ya. Sama halnya fadilah-fadilah seperti puasa Arafah, kemudian puasa 10 Dzulhijjah, 10 Hijrah enggak boleh ya. Puasa 10 Muharram, ya, puasa Asyura. Itu di antara fadilahnya menghapuskan dosa-dosa. Para ulama mengatakan dosa yang terhapus otomatis karena amal soleh itu dosa yang jelas kecil. Tapi dosa besar sebagian ulama mengatakan harus bertaubat. Walaupun kita tidak bisa meyakini bahwa Allah gak mampu menghapus dosa-dosa besar hanya dengan amal soleh. Allah maha mampu ya. Bisa saja dengan amal soleh Allah juga hapuskan dosa-dosa besar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara gerakan salat atau perbuatan salat adalah mengucapkan amin. Amin itu sendiri khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Sebagian ada yang mengatakan wajib. Itu mazhab Zahiriyah. Karena di sini ya, di sini perintahnya atau lafaznya dengan lafaz perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib ya. Namun Allah taala al-shawab, yang masyhur dipilih pendapatnya oleh para ulama mayoritas atau jumhur mengatakan mengucapkan amin hukumnya sebatas sunnah. Kenapa? Nah, di antaranya tidak disebutkan dalam hadis ketika Nabi mengajarkan sholat bagi orang yang sholatnya jelek. Kenapa para ulama bisa memahami mana yang perbuatan wajib, mana yang perbuatan sunnah ya? Patokannya di antaranya yang pernah kami pelajari, para ulama menjadikan patokan satu hadis yang waktu itu Nabi mengajarkan seseorang yang sholatnya buruk, itu adalah gerakan-gerakan yang harus dikerjakan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang harus dikerjakan. Jadi suatu ketika Nabi SAW duduk dengan sahabatnya di masjid, datang salah seorang kemudian sholat. Setelah sholat mendatangi Nabi, pengen nyapa, pengen ngucapin salam, bilang salam kepada Nabi. Nabi jawab waalaikumsalam.
irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi salat kamu belum salat. Maka dia nurut sama Nabi, salat. Setelah saya salat, salam, datang kepada Nabi lagi, ngucapin salam, dijawab salam, disuruh Nabi untuk ngulangin salat lagi. Sampai 3 kali beliau mengatakan, la uhsinu ghaira hadza. Aku tidak bisa salat lebih baik dari ini ya Rasulullah. Tolong ajarkan. Nah, jawaban Nabi dalam riwayat ini, para ulama ada yang mengatakan ini adalah rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi jelaskan secara ringkas. Di antaranya adalah takbiratul ihram, kemudian menghadap kiblat, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam salat. Nah, takmin kalau tidak salah tidak disebutkan dalam hadis ini, disebutkannya dalam hadis yang sedang kita baca sekarang. Ya, dalam riwayat ketika Nabi mengajarkan salat yang benar kepada orang yang salatnya keliru, itu tidak disebutkan takmin, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa mengucapkan amin hukumnya sebatas sunnah. Namun bukan berarti kita meremehkan, dan banyak di antara kita yang malas ngucapin amin. Ya, lagi salat sampai sekali ada yang nggak gerak mulutnya, ya. Ada juga yang gerak mulutnya tapi nggak bersuara. Ya. Pada dasarnya semua ucapan-ucapan sholat sah kalau mulutnya bergerak. Seperti takbiratul ihram yang menjadi rukun sholat. Ya, takbiratul ihram, takbir yang pertama sebelum kita mulai itu harus mulutnya bergerak, lisannya bergerak. Kalau cuma hati doang, banyak di antara para ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya. Karena bukan ucapan. Ucapan disebut ucapan minimalnya mulutnya gerak. Ada bersuara sedikit boleh. Ya. Dan bersuara itu dikatakan jahar atau sir relatif. Sebagian orang niatnya sir tapi ternyata suaranya kedengaran sama orang lain. Ada yang niatnya jahar tapi suaranya nggak sampai kedengaran orang lain. Makanya patokannya adalah ya, lisannya digerakkan seperti saat orang berucap. Ya, minimalnya ada suaranya sedikit, nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, mengucapkan amin meskipun hukumnya sunnah juga harus dengan menggerakkan lisan dan bersuara lebih bagus. Lalu Nabi SAW berikan janji siapa yang aminnya membarengi aminnya malaikat. Karena amin itu maknanya apa? Allahumma stajib. Amin itu bisa dibaca panjang a-nya dan juga mimnya. Amin. Ada juga yang membolehkan amin. Jadi a-nya pendek, mimnya panjang. Namun yang masyhur a-nya panjang, mimnya juga panjang. Amin. Itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Karena memang di dalam surat Al-Fatihah isinya doa-doa. Bahkan doa yang paling afdal adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena dimulai dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita minta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahi kami, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita amini doa yang mulia ini dan disunnahkan aminnya seperti aminnya para malaikat, ya. Sehingga siapa yang tidak mengucapkan amin pada dasarnya dia sebenarnya orang yang merugi. Karena fadilahnya begitu besar, orang bisa terampuni dosa-dosanya, dan kita semua punya banyak dosa, baik kecil maupun besar. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada di antara kita yang mengharapkan pengen dihukum oleh Allah atas dosa-dosa kita. Kita pengen diampuni. Maka ada amal soleh yang fadilahnya bisa mengampuni dosa-dosa kita, kita amalkan. Ya. Tinggal pertanyaannya, sebagian ulama ada yang mengatakan imam tidak perlu mengucapkan amin. Ya, di antaranya adalah riwayat Imam Malik rahimahullah. Mereka mengatakan, atau beliau mengatakan bahwa makna idza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, itu maksudnya bukan imam mengucapkan amin, tapi imam sampai pada posisi amin.
Sehingga yang mengucapkan amin hanya makmum. Namun pendapat ini tidak sekuat pendapat jumhur, diantaranya dari Imam Mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa amin itu disunahkan baik bagi makmum, disunahkan juga bagi imam. Karena lafadznya jelas, idza ammanal imam. Kalau imam mengucapkan amin, maka ikut ucapkan amin bersamanya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak mengucapkan amin, insyaallah tetap sah salatnya. Ya. Di antara faidah yang mungkin tambahan ya, adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan disunnahkan imam mengucapkan amin dengan jahar, dengan jelas. Boleh tidak jahar, tapi yang paling afdal jahar menurut Imam Bukhari rahimahullah taala. Kenapa? Tujuannya agar makmum bisa membarenginya. Karena memang mayoritas yang kita lihat, mayoritas imam tidak menjaharkan aminnya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak mengucapkan amin. Walaupun sekali lagi tidak dosa insyaallah, dan sholatnya tetap sah. Karena pendapat yang kuat amin hukumnya sunnah. Tapi sayang sekali, fadilahnya sangat istimewa sekali. Dan lebih bagus imam mengucapkan aminnya dengan jelas atau dengan jahar. Di antara fadilah yang lain adalah seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disunnahkan menyerupai malaikat. Nah, di sini anjurannya kita menyerupai malaikat dalam takmin, maka kita serupai malaikat juga dalam ibadah-ibadah mereka. Ketika membuat salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Tidakkah kalian membuat salat sebagaimana para malaikat membuat saf di antara mereka? Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasunahu bainahum. Para malaikat itu ketika membuat shaf, mereka berusaha menyempurnakan shaf yang paling depan, kemudian merapatkannya. Namun sekali lagi, merapatkan tidak diwajibkan harus menyentuh, apabila kalau ada kesulitan ya, bagi sebagian orang yang memiliki kebutuhan karena dia terlalu gemuk, terlalu besar badannya, dia butuh space yang lebih banyak, maka tidak dipaksakan untuk ditempelkan. Yang penting memenuhi makna rapat, ya, meskipun tidak harus nempel. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ada hadis yang terakhir, ya, anjuran untuk bagi imam ketika sholat disunahkan untuk meringankan bacaannya. Insyaallah kita bacakan setelah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sempurnakan dulu sisa dua hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang kalian mengimami salat, maka ringankan bacaannya atau ringankan gerakannya, jangan terlalu panjang. Fa inna fihi mudha'if wa saqim wa dzal hajah, karena di antara makmum ada yang dhaif, lemah karena sudah tua mungkin, wasaqim ada yang sakit, wa dzal hajah ada yang punya urusan setelah salat, kesibukan. Makanya disunnahkan untuk diringankan salatnya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila salat untuk sendiri, munfarid, silahkan sepanjang-panjangnya, terserah, boleh, selama tidak memberatkan dirinya. Hadis berikutnya, An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, salah seorang datang kepada Rasulullah sambil berkata, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Sesungguhnya aku pernah keluar dari barisan salat jamaah saat salat subuh karena fulan yang ngimamin kepanjangan bacanya. Ya, maka yang menceritakan kisah ini bilang, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattun ashadda mimma ghadiba yawma idz. Gara-gara diceritakan tentang hal ini, Nabi marah, tidak pernah dilihat Nabi semarah itu ketika nasihati sahabatnya. Apa isi nasihatnya? Ya ayyuhan nas
inna minkum munaffirin, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang keliru sampai membuat orang tidak suka, benci, kabur dari agama ini, tidak suka gara-gara kita menyusahkan mereka. Fa ayyukum amman nas falyujiz, siapa di antara kalian yang mengimami orang lain maka hendaknya diringkas salatnya. Fa inna min waraihil kabira was-saghira wa dzal haja, di belakang kalian itu ada orang yang masih kecil, anak kecil, atau orang yang sudah terlalu dewasa, atau orang yang punya kesibukan, punya urusan. Nah, hadis ini secara ringkas menyunahkan bagi siapapun yang mengimami bagi warga untuk diringkas atau diringankan. Namun perlu diperhatikan dari prakteknya Nabi SAW, beberapa riwayat menyebutkan Nabi memanjangkan sholat bagi kaumnya. Di antaranya adalah riwayat Jubair bin Mut'im. Beliau menceritakan Rasulullah SAW sholat maghrib membaca surat At-Tur. At-Tur itu ayat yang kurang lebih 49 ayat. Surat isinya 49 ayat. 49 ayat meskipun pendek-pendek ayatnya, tapi kalau di total ada 2 halaman lebih. Itu dibaca dalam sholat maghrib. Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah meriwayatkan Nabi sholat maghrib baca surat Al-A'raf. Bayangkan surat Al-A'raf itu berapa ayat? 200 ayat lebih. Dibagi dalam 2 rakaat, artinya 1 rakaat baca 100 ayat dan ayatnya panjang-panjang. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahihkan atau dihasankan oleh Imam Al-Albani. Dan tidak boleh kita katakan Nabi perbuatannya tidak sesuai ucapannya. Perbuatannya harus sesuai dengan ucapannya. Gak mungkin Nabi ngomong menganjurkan untuk meringkas kemudian Nabi malah melakukan sebaliknya. Artinya perbuatan Nabi SAW ini bisa dianggap relatif juga atau dianggap ringkas juga secara relatif bagi sebagian orang. Lalu bagaimana kita prakteknya? Kita praktekkan dua-duanya. Ya, di antaranya adalah meringkas sholat itu bukan sesuai hawa nafsu makmum. Ya, semua makmum pengennya ringkas. Ya. Semua makmum pengennya baca Al-Kautsar aja, idza jaa nasrullah saja, atau wal asr saja. Padahal kalau kita malah selalu baca itu malah nggak sesuai sunnah. Kenapa? Buktinya Nabi SAW memvariasi bacaan beliau. Beliau pernah sholat maghrib baca surat Al-Mursalat, cukup panjang. Bahkan di akhir hidup beliau, sholat yang terakhir beliau kerjakan adalah sholat maghrib dan beliau baca surat Al-Mursalat. Di antara riwayat yang pernah kami baca. Maka panjang pendeknya sholat itu relatif. Imam bisa memilih sesuai dengan kondisi makmumnya. Bagi sebagian orang sholat yang sedang kerasa panjang, ya. Bagi sebagian orang sholat yang pendek kerasa panjang juga. Terus sholatnya maunya gimana? Baca alif lam mim saja terus langsung rukuk gitu. Nah, ini berarti nggak bisa diikuti yang seperti ini, ya. Sedang dibilang panjang, pendek juga kurang pendek. Itu maunya gimana? Ya. Atau sebaliknya, bagi sebagian orang sholat yang panjang, oh ini masih normal kok. Maka yang diperhatikan adalah kondisi makmumnya. Ya. Di antaranya juga ketika sholat maghrib, sholat Jumat disunahkan baca surat Al-Ghasyiyah rakaat pertama, surat Al-A'la rakaat pertama, surat Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Ini berarti tidak dianggap pendek, bahkan disunahkan untuk dipanjangkan. Sholat subuh juga disunahkan dipanjangkan, ya, karena bacaan subuh disaksikan oleh malaikat, meskipun tetap memperhatikan kondisi makmum. Nah, terutama sholat fardu, sholat sunnah untuk qiyamul lail yang dilakukan berjamaah, diantaranya di hari Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, disunahkan dipanjangkan. Ya. Ini penutup dari bab imamah. Insyaallah semoga cukup, ya, terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan imam. Apakah gerakan tasyahud termasuk mendahului imam? Maksudnya bagaimana? Gerakan tasyahud termasuk mendahului imam? Kurang jelas ya pertanyaannya, ya. Misalnya bertasyahud, mungkin bacaan kita mendahului imam atau enggak, kan kita nggak tahu imam bacanya pelan atau pendek,
misalnya, maka insya Allah tidak termasuk, karena kita tidak tahu imam bacanya sampai mana. Misalnya kita baca tasyahud lebih duluan selesai sebelum imam, ya nggak masalah, kita tunggu imam. Ya, yang menjadi patokan adalah yang kita tahu, yaitu gerakannya, ya gerakannya. Sehingga kita kalau misalnya tasyahudnya sudah selesai duluan, ya jangan bangun duluan, tetap nunggu imam selesai tasyahud, kemudian beliau bangun secara sempurna, barulah kita bergerak bangun dari tasyahud. Ya. Atau pertanyaannya misalnya kalau kita masbuk, ya, kemudian imam duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu kan tawarruk, ya, dengan cara kita duduk langsung di atas lantai, kaki kirinya dikeluarkan ke kanan sedikit, digeser sedikit, tidak kita duduki. Itu tawarruk. Nah, bagi yang masbuk bagaimana? Kan dia belum tasyahud akhir, masih nambah sholat, ya. Maka para ulama secara umum mengatakan dua-duanya sah. Mau yang ikutan tawaruk bersama imam meskipun dia nanti nambah lagi, atau mau dengan duduk tasyahud yang biasanya dipraktekkan untuk tasyahud pertama, ya, duduk iftirash yang dipraktekkan biasanya untuk tasyahud pertama, boleh, karena dia mau nambah lagi. Sebagian mengutamakan untuk kita duduk iftirash, sebagian lagi mengutamakan duduk tawaruk karena diperintahkan mengikuti imam. Ya, tinggal disesuaikan saja mana yang lebih nyaman. Dua-duanya sah insyaallah. Karena sekali lagi beberapa khilaf dalam sholat kebanyakan karena variasi saja, tidak sampai ya menjadikan yang satu sah yang satu tidak sah. Karena ya ternyata itu hanya sebatas sunnah, sehingga kita boleh milih. Ya, duduknya wajib, tapi cara duduknya mau tawaruk atau tasyahud, para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Tapi lebih afdal menurut kami mengikuti gerakannya imam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Imamnya nyempurnain, nambah enggak? Tidak nambah. Yang pertama, kalau kita terlanjur salam, sudah kita ingat lanjut lagi nambah 1 rakaat, ya, kemudian salam lagi, ya, gampang. Ya, ketika kita tahu, tapi kita sudah terlanjur salam bareng imam, insya Allah tidak sengaja, tidak masalah. Ya, kita tinggal tambahkan rakaat kita yang kurang, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam lagi. Ya. Bisa dibarengi dengan ditambahkan dengan sujud sahwi, karena memang kita telah menambahkan gerakan, yaitu salam 2 kali, ya, maka kita tutup dengan atau kita tambal dengan sujud sahwi. Kesalahan yang kedua atau pertanyaan yang kedua, kalau misalnya imam kurang rakaatnya, sudah ditegur tapi tidak mengindahkan teguran, bahkan selesai sholat dia tidak nambahin sholat, maka kita tambahkan sendiri, jelas kita tambahkan sendiri, wajib. Kalau kita tidak nambahin, kita tidak sah sholatnya. Imamnya itu tidak sah sholatnya, jelas. Ketika dia kekeh, udah dikasih tahu, tapi menurut dia masih sempurna, padahal sudah jelas semua jamaah sepakat imamnya kurang 1 rakaat, tapi tidak nurut. Kan kalau semua jamaahnya sepakat, sudah jelas-jelas berarti imamnya yang salah, tapi tidak mau nambah, jadi imam sholatnya tidak sah. Kalau dia nggak nambah segera mungkin, ya, batal dan harus mengulangi sholatnya. Kalau makmum yang sadar, ya dia harus nambah kemudian sujud sahwi, karena dia memang kalau imamnya, mohon maaf, kalau makmum karena pada dasarnya dia tidak ada yang kurang, tidak perlu sujud sahwi, karena dia sudah sadar dari awal ketika imamnya salam, kita langsung bangun nambah rakaat karena kita yakin memang kurang 1 rakaat dan tidak ada kesalahan dalam sholat kita sebagai makmum, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, maka tidak perlu sujud sahwi bagi kita yang makmum. Adapun bagi imam tadi, setelah kita sholat kita ingatkan lagi agar dia segera langsung nambah rakaatnya yang kurang, kemudian sujud sahwi imamnya. Ya. Kalau jedanya terlalu lama, maka imam harus mengulangi sholatnya dari awal. Ya. Tapi kalau jedanya nggak terlalu lama, imam bisa langsung ya nambah
cukup kekurangannya saja 1 rakaat itu, kemudian dia wajib sujud sahwi. Kalau kita makmum tidak perlu karena memang kita tidak ada kesalahan. Ya, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Enggak. Niatnya makmum ini pengennya berbeda dengan imam, mengikut imam. Tapi imamnya kadang tidak semuanya gerakannya terlalu cepat. Itu adalah ada berbeda. Bagaimana tindakannya? Nah ini insyaallah di Masjid Al-Marzuq enggak ya? Bukan di Masjid Al-Marzuq, di luar banyak yang mempraktekkan imamnya terlalu cepat gerakannya. Nah, maka kalau sampai tidak menyempurnakan rukun tumakninah, bisa dianggap sholatnya tidak sah, dan boleh bagi makmum untuk keluar dari barisan imam. Boleh dia batalkan sholatnya, kemudian mulai sholat sendirian, karena tahu sholatnya imam tidak sah karena terlalu cepat. Yang seperti ini diperbolehkan. Karena imamnya terlalu lama, kita keluar dari barisan untuk sholat sendiri, boleh, seperti yang dipraktekkan hadis tadi. Ngadu sama Nabi saya pernah sholat subuh kemudian keluar dari barisan karena imamnya terlalu lama. Maka sebaliknya, kalau imamnya terlalu cepat sampai meninggalkan rukun, dianggap sholatnya tidak sah, maka kita boleh keluar dari barisan kemudian sholat sendiri. Ya, kalau bisa diingatkan, kalau nggak bisa ganti imamnya. Ya, Allahu a'lam. Baik, untuk yang pertama jelas sujud sahwi ya. Karena kelebihan, ya sudah, tidak usah ditambah-tambah lagi, udah kelebihan 1 salam, tidak usah nambah lagi, dan dia wajib sujud sahwi. Insyaallah sah salatnya. Ya, sah. Bagusnya jamaahnya ikut, ya. Kalau misalnya awalnya jamaah juga kan biasanya ragu-ragu ya, imam berdiri, jamaahnya juga ternyata karena nggak fokus ikut-ikutan berdiri, ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kelebihan ngikutin imam terus sampai akhir, kemudian ketika diingatkan sujud sahwi, ya langsung ingat. Insyaallah biasanya langsung ingat kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu karena kekurangan atau karena kelebihan. Karena kelebihan dalam sholat juga dianggap kekurangan. Kalau pertanyaan yang kedua tentang kalau orang lupa sujud tasyahud, imamnya sudah terlanjur berdiri, maka ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau berdirinya sudah sempurna, maka tidak perlu turun lagi, ya, karena dia sudah masuk pada rukun yang baru, yaitu rukun apa? Rukun berdiri. Kalau dia turun, berarti dia rancu rukunnya, gerakannya. Apalagi tasyahud awal itu tidak sampai hukumnya sampai rukun, tidak, hanya sebatas wajib yang kalau kelupaan itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya, sujud tasyahud awal itu tidak sampai rukun. Yang rukun adalah tasyahud akhir, tidak boleh ditinggalkan. Sengaja atau tidak sengaja salah, batal salatnya. Tapi kalau tasyahud awal wajib, tapi lebih ringan levelnya. Kalau sengaja batal jelas, kalau tidak sengaja bisa dilanjutkan salatnya kemudian ditambal dengan sujud sahwi. Cukup, tidak perlu nambah rakaat, sah rakaatnya. Ya. Tapi kalau misalnya si imam belum sempurna berdiri, para ulama menganjurkan lebih baik dia langsung kembali. Dia lagi gerakan mau bangun, langsung diingatkan, sadar, langsung duduk sebelum dia memulai rukun yang baru. Nah, ini beberapa pendapat di antara para ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, bisa jadi ada penjelasan yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد افترى إثما عظيما